Elsa menolak untuk membeli penjelasan Gavin. Air mata menggenang di matanya saat dia menatap Gavin dengan kesakitan. Aku tidak ingin mendengar ini. Saya hanya ingin kebenaran. Jangan berani berbohong padaku. Beritahu saya. Gavin merasa tidak enak melihat Elsa seperti ini. Percayalah padaku, Elsa. Hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada yang penting selama kita bersama. Elsa mendorong Gavin pergi saat dia mendengar ini. Kamu berbohong. Bagaimana ini tidak ada hubungannya dengan mereka? Jika itu masalahnya, mengapa ibunya begitu gelisah ketika melihatnya? Elsa putus asa untuk mencari tahu alasannya. Apa yang terjadi di antara mereka? Gavin tidak punya pilihan. Karena semuanya sudah seperti ini, dia pasti akan mempertanyakan setiap detail tentang masa lalu. Gavin berkata, "Oke, aku akan memberitahumu setelah kita meninggalkan tempat ini." Cahaya di mata Elsa menyala lagi. Elsa bertanya, "Benar?" Gavin menganggukkan kepalanya, "Ya." Para pelayan di halaman ketakutan karena keributan yang begitu besar. Nyonya telah tiba malam ini, dan sepertinya dia menentang hubungan tuan muda mereka dengan Nona Elsa. Sayang sekali, mereka tahu betapa tuan muda mereka menyayangi Nona Elsa. Gavin menyetir sendiri dan membawa Elsa pergi bersamanya. Saat dia duduk di dalam mobil, dia masih sedikit bingung. Dia merasa bahwa kata-kata ibu putri malam ini telah membuat jarak lebih jauh antara dia dan Gavin. Pikiran Elsa kemana-mana, dan wajahnya masih sakit karena tamparan itu. Gavin tidak pergi jauh. Setelah membeli obat dari apotek terdekat, dia mengantarnya ke hotel. Saat dia membuka pintu kamar mereka, Elsa menatapnya dengan cemas. "Ceritakan sekarang, apa sih alasannya?" Gavin berkata, "Ayo beri obat dulu." Ibu putri benar-benar kejam saat menamparkan Elsa. Jika bukan karena rambut panjang yang terakhir, kulitnya yang putih pasti akan mengungkap apa yang terjadi sebelumnya. Wajahnya jelas bengkak dengan bekas tamparan di wajahnya. Gavin menyingkirkan rambut hitam Elsa dari wajahnya dan segera melihat sidik jari di atasnya. Rasa dingin dengan cepat menyapu wajah Gavin. "Sakit," katanya pelan. Elsa melihat ke bawah dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak." Tamparan ibu putri begitu keras sehingga telinga Elsa berdenging sejak saat itu. "Maafkan aku," Gavin berbisik sambil mengerutkan kening. Rasa bersalah dan frustrasi bisa terdengar dari suaranya. Elsa menatapnya, "Aku tidak ingin permintaan maafmu, aku hanya tahu mengapa ibumu sangat membenciku." Gavin berhenti sejenak saat dia mengeluarkan salep. "Itu akan menyakitkan, tetap diam saja." Elsa mengerutkan kening sebagai jawaban. Jauh di lubuk hati, dia menjadi sangat gelisah. Itu adalah masalah serius, dan dia bisa merasakannya dari ledakan ibu putri dan bagaimana Gavin menghindari topik itu. Dia benar-benar tidak bisa mengingat apapun. Selain beberapa ingatan samar tentang ibu dan saudara perempuannya, dia hampir tidak ingat apa-apa. Gavin dengan hati-hati mengoleskan obat pada Elsa saat dia memandangnya tanpa daya. Dia kemudian menghela nafas lembut. "Apakah kamu benar-benar ingin tahu?" Elsa segera menganggukkan kepalanya. "Ya." Gavin mengernyitkan alisnya dan melihat ke bawah sebelum berkata, "Sebenarnya tidak apa-apa." Elsa mulai kehilangan kesabarannya. "Gavin, kenapa kamu seperti ini?" Gavin menatap matanya tanpa daya. Suaranya rendah saat dia menjawab, "Apakah kamu tahu bagaimana adikmu meninggal?" Elsa menjawab, "Saya mendengar mereka mengatakan bahwa itu karena kecelakaan mobil." Gavin menganggukkan kepalanya, "Yaitu dulu." "Kamu tahu?" Elsa tertegun. Tatapan mata Gavin menjadi rumit. "Ayahku juga meninggal karena kecelakaan mobil." "Apa katamu?" Elsa sangat terkejut. Bukankah ayahnya meninggal karena sakit parah? Berita ini bahkan menghantam ibu kota seperti badai saat itu.
Semua orang mengatakan bahwa sangat disayangkan seseorang seperti ayah Gavin meninggal karena sakit di usia yang begitu muda. Bagaimanapun, dia berasal dari latar belakang keluarga yang baik. Namun, Gavin sekarang mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal karena kecelakaan. Sebuah pikiran berani muncul di kepalanya seketika. Dia menatap Gavin dengan kaget saat dia mencurahkan pikirannya. Apakah ayahmu terlibat dalam kecelakaan saudara perempuanku? Meskipun Gavin terkejut dengan apa yang dikatakan Elsa, dia segera bangkit kembali dan menganggukkan kepalanya dengan tegas, "Kamu benar." Bagaimanapun, dia tidak tahu tentang detail kematian saudara perempuannya. Dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa kakak perempuannya telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Namun, Gavin mengungkapkan bahwa ayahnya adalah pihak lain. Gavin tidak ingin membahas detail masa lalu. Dia hanya memegang tangannya saat dia menatapnya dengan sungguh-sungguh. Berita ini benar-benar membuatnya lengah. Itu sebabnya aku bilang kita tidak ada hubungannya dengan ini. Elsa menatap Gavin dan bertanya, "Lalu mengapa kalian mengumumkan bahwa dia meninggal karena sakit?" Gavin menyipitkan matanya sedikit dan menjawab dengan suara yang dalam, "Karena dia minum sedikit malam itu." Elsa melebarkan matanya dan bertanya lagi, "Apakah kamu mengatakan bahwa dia mengemudi dalam keadaan mabuk? Apakah itu yang menyebabkan kecelakaan itu?" Gavin mengerutkan kening saat dia mengangguk, "Iya. Jadi itu artinya adikku adalah korbannya. Mengapa ibumu menyalahkan keluargaku? Yang terpenting, jika saudara perempuannya tidak mengalami kecelakaan, ibunya tidak akan meninggal. Mengapa ibunya sangat membenci mereka?" Inilah yang tidak dipahami Elsa. Gavin merasa terpojok oleh pertanyaan Elsa dan mengangkat tangannya untuk memeluknya. Masa lalu adalah masa lalu. Apakah itu penting? Elsa menatapnya dengan serius dan menganggukkan kepalanya. "Ya, aku harus tahu." Dia dulu berpikir dengan cara yang sama seperti Gavin, biarkan yang terlupakan tetap dilupakan, dan tidak perlu terlalu peduli dengan masa lalu. Namun, sikapnya telah berubah sekarang. "Keluarga kami menjadi sangat buruk karena ini. Itu sebabnya ibuku menjadi ekstremis saat melihatmu." Elsa masih bingung, tapi itu bukan kesalahan kita, sejak awal. Dia mulai bertanya-tanya apakah Gavin mengatakan yang sebenarnya. Mungkin sudah lama sekali, dan dia secara kebetulan kehilangan semua ingatannya sebelum dia berusia 8 tahun. Namun, dia merasa seperti sedang mendengarkan sebuah cerita, dan itu tidak membuatnya trauma sebanyak orang-orang yang pernah mengalaminya. Mata Gavin menjadi gelap saat dia memandangnya. Melihat bahwa dia telah berhenti, dia menganggukkan kepalanya dengan ekspresi rumit di wajahnya. "Itulah mengapa saya menyebut ibu saya ekstremis. Dia belum menerima kematian ayahku bahkan sampai sekarang." Setelah mendengar ini, kerutan di kepala Elsa semakin dalam. Bagaimana dia bisa melakukan itu padaku? Tuduhan ibu putri benar-benar membuat Elsa berpikir bahwa keluarga Nugroho telah menganiaya keluarga Maherson. Sekarang kebenaran terungkap, dia menyadari bahwa keluarga Nugroho seharusnya tidak disalahkan sama sekali. Elsa tiba-tiba teringat akan julukan yang diberikan Paman Reza pada ibu putri. Dia iblis, benar-benar nama yang cocok untuk wanita ini. Lagi pula, ibu putri adalah orang yang tidak masuk akal yang membentak orang lain sebelum berbicara dengan mereka. Dia bahkan akan melakukan kekerasan jika segala sesuatunya tidak menguntungkannya. Apalagi dia, jika bukan iblis wanita? Mengapa ibu Gavin menjadi orang seperti itu? Gavin menghela nafas lega, ketika Elsa akhirnya berhenti bertanya kepadanya tentang masa lalu. "Saya minta maaf atas perilaku ibuku." Gavin mengangkat tangan Elsa dan dengan lembut meletakkannya di sebelah bibirnya, di mana dia menciumnya. Elsa melihat ke bawah saat dia sedikit mengernyit. Dia masih merasa ada yang tidak beres. Namun,
Gavin tidak terlihat seperti berbohong padanya. Bagaimanapun juga dia adalah ibumu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa bahkan jika kamu tidak meminta maaf. Elsa jelas tidak senang. Dia berharap untuk bertemu ibu Gavin pada awalnya. Tapi sekarang, dia telah kehilangan semua rasa hormat terhadap wanita itu. Terutama karena dia sudah memutuskan untuk bersama Gavin selama sisa hidupnya. Bagaimana dia bisa bergaul dengan ibunya? Dengan kata lain, apa yang bisa dia lakukan jika ibunya tidak menyetujui hubungan mereka? Melihat betapa bertentangannya dia, Gavin mengangkat tangannya dan membawanya dari sofa. Ini membuat Elsa lengah, dan dia secara naluriah melingkarkan tangannya di lehernya. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku takut sampai mati." Gavin berbisik, "Ingat apa yang kamu janjikan padaku?" Pada saat itu, Elsa membuang semua rasa frustrasinya ke belakang pikirannya dan menatapnya dengan cemas. Tetapi, dia memindai otaknya untuk mencari alasan, tetapi tidak ada yang terlintas dalam pikirannya saat dia balas menatapnya dengan tatapan kosong. "Tapi apa?" Gavin bertanya. Elsa meletakkan tangan di perutnya dan berkata, "Saya lapar." Gavin menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Khawatir dia tidak mempercayainya, Elsa menambahkan, "Aku belum makan apapun setelah seharian bekerja." Gavin mengedipkan matanya dan berbisik, "Mengapa kamu tidak ngomong sama aku?" Elsa langsung tersipu saat melihat Gavin mengeluh, "Wajahku masih sakit." Gavin tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Jadi dia hanya bisa menghela nafas pelan sebagai balasannya, "Pesan makanan apa yang kamu inginkan." Elsa tahu betapa kecewanya Gavin, tapi dia benar-benar sedang tidak mood sekarang. Pikirannya ada di mana-mana, dan dia juga cukup frustrasi. Dia tidak ingin pertama kalinya mereka turun seperti itu. Dia perlu menenangkan diri dan mengumpulkan pikirannya. Nyatanya, Elsa tidak nafsu makan. Rasa laparnya hanyalah alasan. Begitu makanan tiba, dia hanya makan beberapa gigitan sebelum dia tidak bisa makan lagi. Melihat itu, Gavin memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa dan membawanya ke tempat tidur. "Istirahatlah yang baik malam ini, jangan terlalu banyak berpikir," katanya dengan nada rendah. Setelah memberinya kecupan di dahinya yang cerah, dia memeluknya dan menutup matanya perlahan. Malam itu, Elsa bermimpi. Dia memimpikannya Clara, saudara perempuannya. Elsa melihatnya terbaring di tanah dengan darah di sekujur tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Clara berkata, "Elsa, selamatkan dia." Adiknya memandangnya tanpa nyawa saat dia mengangkat tangannya, yang berlumuran darah ke arah Elsa. Penderitaan yang luar biasa memenuhi wajahnya saat dia menggumamkan kata-kata itu. Elsa tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya. Darah telah terkuras dari wajah mungilnya, dan dahinya bermandikan keringat. Gavin terbangun saat dia mendengar teriakannya. Mengangkat tangannya, dia menarik tubuhnya yang kaku ke dalam pelukannya dan menghiburnya dengan lembut, "Jangan takut, aku di sini." Elsa gemetar saat dia bernapas dengan tidak teratur. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi dia masih memimpikannya saudara perempuannya sesekali. Namun ini adalah pertama kalinya dia memimpikannya sesuatu yang begitu mengerikan. Elsa menarik napas dalam-dalam saat Gavin memeluknya erat-erat. Entah bagaimana, itu satu-satunya cara yang bisa menenangkan ketakutan di hatinya. "Mimpi buruk?" Gavin bertanya dengan lembut. Dia meletakkan tangan di punggungnya dan dengan lembut menggosoknya. Merasakan kehangatan dan napasnya di kulitnya, Elsa mengangguk ringan. "Ya, saya bermimpi tentang kecelakaan saudara perempuan saya." Itu terlihat sangat menakutkan. Bayangan darah masih melekat di benaknya. Darah merah cerah menutupi setiap titik di tanah. Setelah mendengar ini, tangan Gavin berhenti sejenak di punggungnya. Kemudian, dia menariknya ke pelukan yang lebih erat dan menghiburnya.
Kamu terlalu banyak berpikir, itu terjadi 12 tahun yang lalu. Jangan menyiksa diri sendiri karena sesuatu yang telah lama berlalu. Elsa menganggukkan kepalanya. Oke. Gavin benar. Kecelakaan itu sudah lama terjadi, dan mereka sudah mati. Apa gunanya bergulat dengan masalah ini? Butuh beberapa saat sebelum Elsa tertidur lagi di pelukan Gavin. Dia tidak pernah melupakan kecelakaan 12 tahun lalu. Setiap detail masih tertanam dalam ingatannya. Keesokan paginya, sinar matahari menembus awan dan bersinar dengan anggun di setiap sudut bumi. Sinarnya yang cerah membangunkan semua orang yang tertidur lelap. Elsa sangat stres dan tidak bisa tidur nyenyak. Saat sinar matahari memancar melalui kaca dan mendarat di wajah mungilnya, dia mengerutkan alisnya dan terbangun dari mimpinya. Gavin sudah bangun dulu. Ketika Elsa membuka matanya, dia bertanya dengan lembut, "Bangun?" Elsa masih mengantuk tetapi sadar ketika dia mendengar suaranya. Dia mengangkat pandangannya dan menatap Gavin saat dia berkata, "Sudah berapa lama kamu bangun?" Gavin tersenyum, 5 menit yang lalu. Elsa menyipitkan matanya dan berbisik, "Jam berapa sekarang? Saya harus pergi bekerja." Gavin mengangkat tangannya dan membelai rambutnya yang panjang dan berantakan. "Kamu istirahat dulu." Elsa mengerutkan kening padanya. "Saya baru saja dipekerjakan. Saya akan meninggalkan kesan buruk jika saya bolos kerja." Gavin menjawab, "Kau yakin tidak ingin hari libur?" Dia khawatir jika dia terlalu stres, dia mungkin akan lelah dan mudah tersinggung di tempat kerja. Elsa tertawa terbahak-bahak, "Ini tidak seperti aku sakit atau sekarat. Mengapa saya perlu hari libur? Saya harus bangun." Gavin merasa aneh melihatnya dalam kondisi yang begitu baik. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak perlu pergi bekerja juga?" Gavin sedikit kecewa. Dia ingin membawanya keluar untuk menjernihkan pikirannya. Namun, karena dia ingin pergi ke perusahaan, dia tidak punya pilihan selain membatalkan rencananya. Pasangan itu bangun dari tempat tidur dan sarapan bersama. Tak satu pun dari mereka berbicara tentang apa yang terjadi tadi malam. Mungkin akhirnya sampai pada Elsa bahwa memikirkan masa lalu tidak akan mengubah apapun. Lagi pula, kecelakaan itu sudah lama terjadi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melepaskannya dan terus menjalani hidupnya bersama Gavin. Akan buruk jika ini membuat mereka terpisah. Gavin mengirim Elsa ke perusahaannya. Saat dia memutar balik, ponselnya mulai bergetar tanpa henti. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ponselnya. Itu adalah kakeknya. Dia menghela napas kesal. Sepertinya ibunya sudah memberitahu kakeknya tentang Elsa. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya untuk menjawab panggilan, "Kakek. Aku tidak peduli di mana kau sekarang. Kembalikan dirimu ke rumah segera," kakek berteriak dengan tegas. Pria tua itu sangat dominan, dan nada memerintahnya tidak memberi ruang untuk protes. Setelah mendengar ini, Gavin berkata dengan tenang, "Aku akan pergi ke perusahaan sekarang. Kita akan bicara setelah aku selesai bekerja. Apakah kamu hanya akan puas ketika aku pingsan karena marah? Aku tidak punya niat untuk membuatmu kesal. Bukan salahku kalau kau terobsesi untuk menyusahkan dirimu sendiri." Jika Gavin tetap diam, maka kakeknya di ujung telepon tidak akan marah. Kakeknya berkata, "Jika saya tidak melihatmu dalam setengah jam, saya akan menculik gadis dari keluarga Nugroho." Kakeknya tidak memberi Gavin kesempatan untuk menjawab dan menutup telepon. Gavin juga sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan dengan marah membantingnya ke roda kemudi. Kakek adalah pria yang kejam. Dia adalah tipe orang yang harus memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Dia tidak akan pernah berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Gavin masuk ke rumah keluarga Maherson dengan murung. Saat dia berjalan ke dalam gedung,
dia melihat kakeknya dan ibu putri duduk di ruang tamu yang mewah. Melihat kedatangan Gavin, kakeknya yang berambut abu-abu menatapnya dengan tajam. Dia berkata dengan dingin, "Kamu orang yang luar biasa. Apakah kamu tidak tahu tempatmu? Mengapa kamu harus bermain-main dengan perempuan wanita itu?" Gavin menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menatap kakeknya dan ibu putri, yang duduk di sebelah lelaki tua itu dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia mengumumkan, "Saya akan mengklarifikasi banyak hal kepada kakek sekarang. Saya tulus terhadap Elsa, kami tidak main-main." "Tidak main-main, Gavin. Jangan bilang kamu berencana menikahi wanita itu." Gavin menjadi, "Ya, konyol," kakek berteriak. Ibu putri tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Gavin. "Wanita itu telah mengaburkan penilaianmu, Gavin." Gavin menjawab, "Pikiranku cukup jernih sekarang. Karena kamu menelepon saya hari ini, saya mungkin juga memberitahumu secara langsung. Perasaanku terhadap Elsa adalah nyata. Jangan berani-berani masuk di antara kita, atau bahkan main-main dengannya." "Kamu gila?" "Adiknya yang tak tahu malu menghancurkan keluarga kami. Aku tidak akan pernah menyetujui hubunganmu dengannya." Ibu putri berteriak dengan agitasi dan kebencian. Setelah mengatakan itu, dadanya mulai naik secara tidak normal saat wajahnya menjadi pucat. Dia mengangkat tangan dan menempelkannya ke dadanya. Sepertinya dia berusaha menenangkan amarahnya, tetapi sepertinya tidak berhasil. Kemarahan di hatinya berkobar. Betapa dia berharap bisa menghancurkan semua yang ada di depan matanya. Melihat ini, kakek melihat ke satu-satunya kepala pelayan di sebelahnya dan memerintahkan, "Bawakan obat asma ke sini." Ibu putri telah menderita asma selama lebih dari 10 tahun, dan sudah beberapa tahun sejak serangan terakhirnya. Namun, dia sudah mengalami 3 kali serangan asma sejak kemarin malam. Jelas betapa dalamnya kemarahan dan kebenciannya. Gavin melangkah maju dengan cepat ketika dia melihat ini. Dia segera menyandarkan ibunya ke sofa. Dia berkata pelan, "Apakah kamu belum pulih? Kapan ibu mulai mengalami serangan asma lagi?" Kakeknya mendengus sebelum meraung, "Ini semua karena kamu, dan sesuatu yang serius pasti akan terjadi jika ini terus berlanjut." Tatapan Gavin menjadi gelap saat dia mengangkat tangannya untuk menggosok punggung ibu putri. "Obatnya ada di sini, Tuan Muda." Dengan segelas air di satu tangan dan obat di tangan lainnya, kepala pelayan berlari secepat kilat. Gavin mengambil alih obat itu dan memberikannya kepada ibunya. Setelah meminum pil, ibunya menutup matanya dan tenggelam ke sofa. Dia mendesah panjang, "Biarkan aku seperti ini, penyakitku tidak akan sembuh, tidak ada gunanya hidup lagi." Kakeknya berkata dengan cemberut, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Ibu putri menjawab dengan lemah, "Apakah saya salah? Lihatlah dia. Ada begitu banyak wanita hebat di bumi, tapi dia hanya harus memilih salah satu dari keluarga Nugroho." Gavin menjawab, "Apa yang terjadi tahun itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bersalah." Ibu putri bertanya, terus, "Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa dia adalah saudara perempuan wanita itu. Dan dia juga ada di sana." Gavin menatap ibunya dengan bingung. Ini terjadi 12 tahun lalu. "Apa yang bisa diperdebatkan? Apakah kamu berencana untuk menjalani sisa hidupmu dalam kebencian? Jika dia tidak meminum pilnya sebelumnya, asmanya kemungkinan besar akan terpicu lagi." Kerutan di dahi Gavin semakin dalam saat dia berdiri dari sofa. "Selamat beristirahat. Saya perlu menghadiri beberapa urusan di perusahaan, jadi saya akan pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu. Ibu putri marah dan berkata, "Kembali ke sini. Lebih baik kamu putuskan semua hubungan dengannya." Namun,
Gavin pura-pura tidak mendengar apapun saat dia keluar dari rumah tanpa melihat ke belakang. Akhirnya, dia menghilang dari pandangan mereka. Dosa apa yang dia lakukan? Mengapa putra satu-satunya harus berakhir di tangan perempuan wanita itu? Kakek berkata, Gavin keras kepala sejak dia masih kecil. Dia tidak akan pernah mendengarkan apa yang kita katakan. Ibu putri membalas, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar tidak punya pilihan selain melihatnya berhubungan dengan Gavin? Langkahi dulu mayatku, kakeknya menjawabnya. Aku juga tidak akan pernah menyetujuinya. Tapi kita harus membuat rencana tentang masalah ini. Kita tidak bisa terburu-buru. Bagaimanapun, Gavin adalah satu-satunya pewaris garis keturunannya. Bagaimana dia bisa mengizinkannya menikahi seorang wanita dari keluarga Nugroho? Elsa tiba di perusahaan dengan bingung. Dia tidak bisa tidak memikirkan semua yang terjadi malam sebelumnya, termasuk cerita Gavin tentang kecelakaan dan mimpinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika dia berpapasan dengannya 12 tahun yang lalu, mengapa keluarga Nugroho bersikap seolah mereka tidak mengenalnya? Dia mundur urutan peristiwa. Jika ayahnya Gavin mabuk menabrak mobil saudara perempuannya, keluarga Nugroho pasti akan marah terhadap keluarga Maherson. Mereka pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk memeras keuntungan sebanyak mungkin. Namun, mengapa keluarga Nugroho tidak menyebutkan ini sebelumnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Semakin dia memikirkannya, semakin sakit kepalanya. Jika dia tidak sampai ke dasar misteri ini, dia mungkin tidak akan pernah tenang. Dia memutuskan untuk menyelidiki informasi dari ayah tirinya atau nenek kapanpun dia punya kesempatan. Yang kamu tahu bagaimana melakukannya di tempat kerja adalah melamun. Aduh, sepertinya aku berharap terlalu banyak darimu. Suara sarkastik Direktur Siten tiba-tiba muncul dari sisinya. Elsa tersentak kembali ke perhatian saat dia buru-buru duduk di kursinya. Dia memandang Direktur Siren dan memaksakan senyum. Maaf, Direktur Siren. Aku kurang tidur tadi malam. Direktur Siren, yang mengenakan pakaian terbuka, mengangkat alis saat mendengar ini. Dia berjalan mendekat ke arah Elsa dan berkata, "Oh, apakah ini malam yang menyenangkan dengan pacar barumu?" Elsa menatap Direktur Siren dengan heran. Dia tidak pernah berpikir yang terakhir akan mengatakan sesuatu seperti ini. Melihat ekspresi Elsa, Direktur Siren merendahkan suaranya dan mengejek. Penampilanmu di tempat kerja tidak memuaskan, tapi kamu cukup mengesankan dalam memancing. Sepertinya yang ini jauh lebih baik daripada yang dari keluarga Bimantara. Apakah wanita tua ini sakit? Bagaimana dia tahu tentang keterampilan Gavin di tempat tidur hanya dari profil sampingnya? Direktur Siren menepuk pundak Elsa dengan berat. Benar bagi gadis cantik dan muda sepertimu untuk mencari pria seperti itu untuk menjagamu. Mengapa kamu masih ingin bekerja? Buang-buang waktu saja. Direktur Siren tidak memberi Elsa kesempatan untuk menjawab sebelum dia menegakkan punggungnya dan pergi. Elsa mendengus, apakah dia disarankan untuk mengundurkan diri? Hari-harinya di kantor sangat membosankan. Seperti biasa, dia menghabiskan harinya mendengarkan rumor dan gosip lama yang sama, dan wanita tua itu, Direktur Siren masih memilih untuk memberinya dokumen lama yang sama untuk dibaca. Dia tidak diberi pekerjaan apapun, apalagi mendesain apapun. Dia mendesah lembut. Karena semua orang menghalangi jalannya, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kesempatan emas. Ketika waktunya tepat, dia akan menyerang dan menempatkan mereka di tempatnya. Dia mengemasi barang-barangnya dan pergi setelah jam 6 sore. Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan di sana, dan dia telah membuat rencana dengan Erlina malam itu, jadi dia harus tepat waktu. Kalau tidak, orang itu akan mengatakan bahwa dia lebih memprioritaskan pacarnya.
Elsa keluar dari gedung dan berencana memanggil taksi. Tepat ketika dia berada di pinggir jalan, sebuah mobil hitam mewah berhenti diam-diam di depannya. Jendela-jendelanya terbuka dan memperlihatkan wajah pengemudi yang sedingin batu. "Tuan muda telah menginstruksikan saya untuk menjemputmu dari tempat kerja, Nona Elsa." Elsa berhenti sejenak, lalu mengedipkan matanya. Gavin sepertinya pernah bilang ada seseorang menjemputnya dari tempat kerja sebelumnya. Namun, dia belum pernah bertemu pria ini sebelumnya. Apakah dia penipu? Bisakah kamu membuktikan apa yang kamu katakan? Pria itu berhenti sejenak sebelum mengeluarkan kartu registrasi, paspor, dan izin kerjanya. Terakhir, dia bahkan mengeluarkan catatan panggilannya dengan Gavin dan menyerahkannya ke Elsa. "Saya secara pribadi telah diinstruksikan oleh Tuan Muda." Elsa memeriksa dokumen itu sebentar. Dengan izin kerjanya di tangan, dia bertanya, "Pengawal kelas 1? "Ya, Nona Elsa." "Berapa peringkat yang kalian miliki?" Els tidak tahu bahwa Gavin membedakan jajaran pengawalnya. Pengawal itu berhenti sejenak dan tampak sedikit bermasalah ketika dia berkata, "Maaf, Nona Elsa." Elsa berkata, "Baiklah, tidak apa-apa jika tidak nyaman." Setelah mengatakan itu, Elsa membuka pintu belakang mobil dan menaikinya. Dia berkata, "Saya menuju ke restoran, gedung nomor 86. Pengawal itu terdiam, "Tapi Tuan Muda telah menginstruksikan saya untuk mengantarmu ke villa, Nona Elsa." "Ah," Elsa tersentak kaget. Setelah itu, dia berkata dengan cemberut, "Tapi aku sibuk malam ini. Saya tidak bisa pergi ke villa." Elsa berkata, "Aku akan meneleponnya sekarang, jangan khawatir." Pengawal itu tidak berani menolak permintaannya. Lagi pula, Gavin secara pribadi menginstruksikannya untuk mengirim Elsa dengan aman ke villa, dan pria itu tidak akan pernah menerima kesalahan apapun dari pihak karyawannya. Oleh karena itu, bagaimana dia punya nyali untuk mengirimnya ke tempat lain? Pengawal menjawab, "Maaf, Nona Elsa. Aku harus mengantarmu ke villa." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.